Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Simorudro dan Pasingsingan campur tangan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar dan 4 orang kawannya diketahui telah mengintai gerombolan hitam yang sedang melakukan pertemuan di markas Uling Rawa Pening. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Mari kita simak bersama-sama. Lembu Soro dengan pedang panjangnya dan Joko Soko dengan pedang lenturnya merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mencabut jiwa Maiso Jenar. Sementara itu laskar golongan hitam dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wadas Gunung, Sri Gunting, Sekayon, Carang Lampit dan sebagainya menyaksikan pertempuran itu dengan mata tanpa berkedip. 12 orang yang perkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati. Di antara kilatan senjata serta sambaran-sambaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran itu, berkali-kali terdengar dentangan senjata serta teriakan-teriakan nyaring yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api memancar-mancar. Pasingsingan dan Simorudro pun mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Tetapi sampai sekian jauh ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam untuk turut serta dalam pertempuran itu. Sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malah mungkin akan merepotkan saja. Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali. Agaknya bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu, sehingga perjalanannya agak terganggu. Tapi saat kemudian Simorudro dan Pasingsingan menjadi agak cemas. Melihat jalannya pertempuran sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya. Apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Maiso Jenar yang ternyata akhirnya merasa terdesak, telah mengambil sikap. Kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, satu tangannya menyilang dada, sedang tangannya yang lain diangkat tinggi-tinggi. Segera pula ia mengatur pernapasannya dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya. Itulah adalah pertanda bahwa Maiso Jenar telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya, Sosro Birowo. Lembu Soro, Joko Soko dan istri Simorudro yang menyaksikan sikap Maiso Jenar itu segera berloncatan mundur dan berpencaran. Mereka sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya, maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari fajar besok. Karena itu mereka menjadi semakin hati-hati dan tidak berani menyerang sekenanya, meskipun mereka masing-masing bersenjata. Melihat keadaan itu, Simorudro ternyata tidak mau
membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati, maka segera terdengar ia mengaum hebat. Akibatnya pun hebat sekali. Suara itu rasanya seperti mengguncang isi dada Pasingsingan yang melihat Simorudro tua itu sudah akan bertindak. Ia pun tidak tinggal diam. Meskipun bukanlah sewajarnya kalau orang-orang angkatan tua harus melawan Maiso Jenar, namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya. Apakah Lowoijo dan kawan-kawannya? Apakah Pasingsingan dan Simorudro yang membinasakan? Meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk tidak membawa-bawa namanya, tetapi sekarang terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu. Tapi baru saja ia meloncat, terdengarlah Simorudro berkata, "Pasingsingan, kau jangan memperkecil perananku dalam pembunuhan yang akan aku lakukan. Kau tinggal pilih, aku atau engkau yang membunuh kelima ekor kelinci yang sombong itu." Mendengar teriakan Simorudro itu, Pasingsingan tertawa. "Apakah bedanya kau yang membunuh kelima-limanya atau aku atau kita berdua?" jawabnya. Terdengarlah Simorudro menggeram, kemudian katanya, "Baiklah, marilah kita berlomba. Siapakah di antara kita, orang tua-tua ini, yang masih cukup kuat bergerak? Engkau atau aku yang terbanyak dapat membunuh kelima orang yang sudah cemu memandang purnama malam ini?" Kembali terdengar Pasingsingan tertawa. Suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih. Ketika suara tertawanya itu lenyap, terdengarlah suara suwitan nyaring diikuti oleh suatu auman dahsyat, dan seperti kilat berloncatanlah Pasingsingan dan Simorudro memasuki arena. Maiso Jenar yang masih menunggu kesempatan beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu. Mau tidak mau hati mereka tergetar hebat. Ternyata sekarang Pasingsingan dan Simorudro akan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati, tetapi sebentar lagi mereka harus binasakan sebelum dapat membuat suatu atas tokoh-tokoh hitam itu. Itulah yang menggelisahkan hati mereka. Tetapi kenyataan itu sama sekali tidak dapat diingkari lagi. Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suwitan Pasingsingan yang disusul dengan auman dahsyat Simorudro. Apalagi ketika dengan aba-aba itu, tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan menjauhkan diri dari lawan masing-masing agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran. Maiso Jenar beserta kawan-kawannya sadar bahwa saat terakhir telah hampir tiba. Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi untuk sesaat, mereka tertegun. Tetapi saat kemudian tanpa sesuatu tanda apapun, agaknya mereka mempunyai persamaan perhitungan, sehingga seolah-olah digerakkan oleh suatu tenaga, mereka berloncatan saling mendekat untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu. Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah Pasingsingan dan Simorudro tertawa hampir berbareng. Suatu kesetiakawanan yang mengagumkan, meskipun kalian berdatangan dari perguruan yang berbeda-beda, tetapi karena nasib kalian telah akan kami tentukan, maka kalian dapat bekerja sama
dengan rapi sekali. Nah, sekarang lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini dengan segenap kemampuan kalian. Sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu, kata Pasingsingan. Kata-kata itu hebat akibatnya. Bunyinya terdengar lebih dahsyat dari 1000 guruh yang meledak bersama-sama. Tetapi justru karena itu maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing. Dengan demikian maka lenyaplah segala perasaan gentar dan cemas. Yang ada dalam dada mereka hanyalah suatu kepercayaan bahwa pintu surga akan terbuka bagi mereka yang gugur dalam menunaikan tugas mereka untuk membela kebenaran dan kebajikan. Karena itu mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing yang siap diayunkan. Saat kemudian tampillah Pasingsingan dan Simorodro bersama-sama. Berbareng dengan bergeraknya setiap senjata kawan-kawan Maisojenar, segera berkobarlah suatu pertempuran yang dahsyat. Kedua orang dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga dengan tertawa-tawa saja Pasingsingan dan Simorodro dengan senangnya mempermainkan korbannya. Dalam pada itu Maisojenar dan kawan-kawannya telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Pasingsingan dan Simorodro yang hanya 2 orang itu seolah-olah seperti angin ribut yang melanda dari segenap penjuru. Sedang tertawa mereka mengumandang dari segala arah. Semakin lama semakin Maisojenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana lawan-lawan mereka. Tetapi tahu-tahu tubuh mereka telah tersentuh oleh tangan-tangan yang panasnya melampaui panas api. Mereka sadar bahwa Pasingsingan dan Simorodro sampai saat itu baru sampai pada taraf menggoda saja, serta menimbulkan kebingungan dan kesakitan yang semakin lama semakin merata di segenap tubuh Maisojenar dan kawan-kawannya. Sehingga akhirnya Maisojenar dan kawan-kawannya itu bertempur seperti orang gila yang mengayun-ayunkan senjata tanpa tujuan. Bahkan hampir-hampir saja mereka telah mengenai satu sama lain. Sementara itu suara tertawa Pasingsingan dan Simorodro semakin lama menjadi semakin mengerikan dan mengguncang-guncang dada Maisojenar dan kawan-kawannya. Semakin lama menjadi semakin tak terkendalikan. Mereka bergerak berputaran tanpa tujuan dan hampir di luar kesadaran mereka masing-masing. Saat kemudian agaknya Pasingsingan dan Simorodro telah jemu dengan permainan mereka. Karena itu segera mereka terdengar Pasingsingan berkata, "Simorodro, agaknya kelinci-kelinci itu sudah hampir gila. Apakah kita perlu membunuhnya atau kita buat saja mereka benar-benar gila? Buat apa kita menonton orang-orang gila berkeliaran di daerah ini? Baiklah, kita bunuh saja mereka dengan senjata mereka sendiri," jawab Simorodro. Mendengar percakapan Pasingsingan dengan Simorodro itu, Maisojenar dengan keempat kawannya meremang seluruh tubuhnya. Tapi juga karena itu darah mereka meluap-luap. Karena marah, dengan sisa-sisa kesadaran yang masih ada, mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada kekuasaan yang tinggi. Dan sesudah itu mereka bersiap untuk menghadapi saat-saat terakhir. Maisojenar serta keempat kawannya itu masih sempat menyaksikan
Di bawah remang-remang cahaya purnama yang disabut mega, bayangan Pasingsingan dan Simorudro menyambut ke arah mereka. Dan sejenak kemudian mereka melihat kedua orang itu berdiri sambil tertawa nyaring. Beberapa langkah di hadapan mereka, dengan sebuah tombak berkait di tangan Pasingsingan serta sebuah trisula di tangan Simorudro. "Nah," kata Pasingsingan, "jangan salahkan aku kalau kalian mati karena senjata kawan sendiri. Yang mula-mula harus membuat perhitungan adalah Maeso Jenar. Engkau telah membunuh Watu Gunung, melukai Lowoijo, dan dengan Gajah Suro kalian menyerang aku di Banyu Biru. Kaulah orang yang pertama-tama harus binasa. Setelah itu, sebenarnya bagiku sudah tidak ada soal lagi. Apakah aku atau Simorudro yang akan membelah perut kalian?" Maeso Jenar mendengarkan kata-kata itu dengan dada yang bergetar, bukan oleh ketakutan bahwa maut akan menjemputnya, tetapi karena ia harus meninggalkan tugas-tugas sucinya sebelum seujung kuku dapat diselesaikan. Namun bagaimanapun ia adalah seorang jantan, karena itu ia tidak akan ada artinya. Maka segera ia pun mempersiapkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, agaknya keempat kawan Maeso Jenar tidak akan membiarkan Maeso Jenar menjadi korban yang pertama-tama. Karena itu seperti orang yang berebutan, mereka tiba-tiba berloncatan mengelilinginya. Maeso Jenar menjadi terharu melihat kesetia kawanan yang sedemikian tinggi. Meskipun Paningron dan Wirorogo kini sudah tidak bersenjata lagi, tetapi mereka sama sekali tidak gentar menghadapi kemungkinan yang akan datang. Melihat kejadian itu, Pasingsingan menjadi marah. "Menepilah kalian yang tidak berkepentingan, atau kalian semuanya akan bersama-sama binasa," katanya. Tak seorang pun menjawab, tetapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Hal itu menjadikan Pasingsingan semakin marah. Tetapi belum lagi ia berkata sesuatu, Simorudro yang agaknya tidak sabar lagi menggeram. Mereka ternyata benar-benar telah gila dan tidak mampu berkata-kata. Karena itu buat apa kita memilih korban? Marilah bersama-sama kita binasakan mereka sekaligus. Pasingsingan tidak menjawab, tetapi segera mereka berdua bergerak dan seperti petir mereka menyambar bersama-sama. Tetapi sementara itu Maeso Jenar dan kawan-kawannya tidak berdiam diri saja. Sambil menunggu dada mereka tertembus senjata, mereka pun segera berusaha untuk melawan sekuat-kuat tenaga mereka. Maka terjadilah sekali lagi pertempuran yang sangat dahsyat.